Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Bayo Aulia dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di video ini saya akan meresum materi pada hari pertama dan hari kedua PBAK Universitas. Untuk hari pertama, saya akan mengambil materi 1. Wawasan kemahasiswaan. Mahasiswa harus menyiapkan mental dan spiritual. Mahasiswa harus berpikir transformasi gaya belajar. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan, yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Berpikir ilmiah juga harus didasari karena kita adalah masyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia berilmu yang berbeda antara mahasiswa dan yang bukan mahasiswa. Karena itu, kedua, di samping berpikir ilmiah, kita juga harus berpikir positif dan selalu berperilaku positif. Bukan sekedar pikiran, bukan sekedar dipikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang itu berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi umum. Mahasiswa juga harus berpenampilan sopan. Bagaimana berpenampilan sopan itu? Berpenampilan secara alami dan berpenampilan rapi. Mahasiswa juga harus ikut atau aktif organisasi seperti DEMA, SEMA, UKM, dan lain-lain. Kita telah menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang kemampuan para mahasiswa dari intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Dan untuk mahasiswa baru diharapkan tunduk pada aturan yang ada di universitas ini. Untuk materi yang kedua, saya mengambil wawasan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. UIN Malang mempunyai prestasi-prestasi yang luar biasa. Akreditasi juga sudah 2 kali A, jadi kita akan menjadi institusi unggul. Kita ini merupakan satuan kerja badan layanan umum. Tidak semua PT KIN itu dan tidak semua UIN. Yang berikutnya adalah UIN juga peringkat 2 PT KIN Webometric mulai dari 2019 dan sampai sekarang terus menjadi 5 besar di tingkat-tingkat ini. Untuk kemudian peringkat jurnal Sinta, UIN di peringkat ketiga PT KIN terbaik. Satu sistem manajemen strategi sudah disertifikasi ISO Indonesia University. Ranking versi perpustakaan unggul 2 kali sudah terakreditasi A. UIN juga masuk 10 besar universitas Islam terbaik di Indonesia. Prestasi-prestasi tersebut merupakan upaya agar mahasiswa diterima kerja dimanapun. Pembayaran UKT adalah untuk kegiatan di ma'had dan proses belajar mengajar di ma'had. Dengan fasilitas yang sudah disediakan, maka mahasiswa wajib membayar UKT. Besaran UKT, kenapa berbeda setiap prodi? Ada indikatornya. Pertama, akreditasi institusi maka menjadi penentu. Semakin bagus indeks universitas, maka semakin tinggi biayanya. Kedua, indeks mutu prodi. Ketiga, indeks keuangan. Keempat, indeks kemahalan wilayah. Inilah yang membedakan masing-masing prodi dan antar UIN yang berbeda. Untuk hari kedua, materi pertama ada DEMA. DEMA adalah organisasi intrakampus di level universitas. Ada di lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Fungsi DEMA, pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugasnya, melakukan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Di Dewan Eksekutif Mahasiswa, agar semua yang dimasukkan sebagai upaya pengembangan hak ataupun soft skill dari mahasiswa UIN Maliki Ibrahim Malang, ada 6 kementerian di sini. Pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kedua, Kementerian Agama. Ketiga, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas.
Dan keempat, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Untuk materi yang kedua adalah SEMA. Senat Mahasiswa atau SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Tugasnya adalah 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. 2. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 3. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. 4. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. 5. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 6. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Komisi-komisi yang ada di dalam SEMA atau Senat Mahasiswa. 1. Komisi Advokasi dan Hukum. 2. Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. 3. Komisi Administrasi dan Keuangan. 4. Komisi Informasi dan Komunikasi. Untuk materi yang kedua adalah UKM. 1. UKM Menua. Sejarah Menua diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Walawa dilatih di Kodam Siliwangi. Bedjo Catresno Dharmasido adalah semboyan resimen mahasiswa Indonesia, memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan keprajuritan. Panca Dharma Satya merupakan janji resimen mahasiswa. Warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. Fungsi resimen mahasiswa. 1. Melaksanakan pembinaan anggota resimen mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik. 2. Melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan serta peningkatan kemampuan baik perorangan maupun satuan di bidang bela negara. 3. Melaksanakan pembinaan disiplin anggota resimen mahasiswa Indonesia, baik sebagai mahasiswa maupun warga masyarakat. Dan masih banyak fungsi lainnya. Resimen mahasiswa Satuan 811 adalah Wira Cakti Yuda. UKM yang kedua adalah UKM Pramuka. Program kerjanya 1. Anjangsana atau Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Program kerja ini adalah mengunjungi UKM Pramuka di universitas lain. 2. Perkemahan Wirakarya, yaitu perkemahan bakti yang dilakukan di UIN Palembang. 3. Temu alumni. Dan 4. Musyawarah Pandega. Tugas UKM Pramuka. 1. Rapat kerja. 2. Rapat bulanan. 3. Rapat internal bidang. 4. Rapat anggota. 5. Rapat triwulan. 6. Welcome party. 7. Logbook dan memo. 8. Pembuatan KTA atau SIPA. 9. Pembuatan seragam rencana. Dan yang terakhir adalah tabungan wajib. Yang ketiga, UKM KSR PMI UIN Malang. Sejarahnya, UKM KSR PMI Unit UIN Malang merupakan UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM ini memiliki moto sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Program kerjanya 1. Rapat bulanan. 2. Kartu kendali. 3. Pengukuhan AK. 4. Mutata XX 1X. 5. Dies Natalis. Keempat, UKM PSM GGB atau Paduan Suara Gema Gita Bahana. Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi paduan suara. PSM GGB diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang pada tahun 2015. Mengembangkan bakat dan minat dalam berpaduan suara,
dan diajarkan not-not, angka, juga lagu akan dilakukan di UKM ini. Kalian juga dapat mengekspresikan bakat di konser-konser PSM GGB, mengikuti kompetisi-kompetisi regional dan internasional, mengukir prestasi, tampil dalam acara eksternal dan internal kampus. Yang kelima, UKM Seni Religius adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif dan bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Divisi-divisinya gambus, sholawat, kaligrafi, qiraah, MC, nasyid, dan qasidah. Ketujuh, UKM Teater. Bergerak di bidang seni, berdiri sejak 1986, sudah berusia 35 tahun. Karena teater ini teater kompleks, maka teater ini mewadahi segala bidang kesenian. Di teater akan melakukan apa? Di teater akan melakukan latihan, musik bersama, mendengarkan musik bersama, makan bersama, dilakukan untuk menguatkan chemistry. Jadwal teater itu padat atau tidak? Jadwal teater sesuai kebutuhan peran, atau jadwal teater juga bisa disebut fleksibel. Ketujuh, UKM Apalatur Sina. UKM Apalatur Sina ini memiliki fungsi 1. Rekreasi. Rekreasi alam merupakan sarana penting untuk merilekskan kesibukan perkuliahan. Tentu rekreasi hanya sebagai reward bagi kita setelah menyelesaikan tugas atau kewajiban kita di kampus. 2. Sosial. Mapala Tursina turut andil dalam isu kemanusiaan khusus di saat bencana atau pencarian korban hilang di alam bebas. Masyarakat perdesaan juga sebagai objek gelat sosial dalam pengabdian di masyarakat. 3. Olahraga. Terdapat 4 divisi sebagai wadah membangun 3 divisi sebagai wadah membangun mental dan fisik, diantaranya 1. Gunung hutan, 2. Susur gua, 3. Panjat tebing. Yang keempat, ilmiah. Penelitian dan penggambaran ke suku pedalaman menjadi agenda tahunan dilaksanakan pada kegiatan Tursina Explore, di mana sekarang Tursina Explore sudah yang ke-9. Yang selanjutnya, UKM Unior merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang seni olahraga. Ada 7 cabang seni olahraga. 1. Persatuan Sepak Bola. Ada 7 cabang bidang olahraga. 1. Persatuan Sepak Bola Unior. 2. Persatuan Bola Voli Unior. 3. Persatuan Bulu Tangkis Unior. 4. Persatuan Tenis Meja. 5. Asosiasi Bola Basket. 6. Persatuan Sepak Takraw. Dan 7. Persatuan Catur Junior. UKM yang selanjutnya adalah UKM Kopma atau Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Visinya mengabdikan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang berideologi koperasi. Misinya 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota. 2. Membangun jiwa kooperasi dan entrepreneurship. 3. Pengembangan sumber anggota melakukan pengkaderan, pendidikan, dan pelatihan. Kegiatan yang dilakukan: pelantikan dan rapat Kopma, rapat pengurus Kopma tulang, pelatihan LOS, gathering karyawan, dan big event. Selanjutnya, UKS Komunitas Musik Studio 3 yang ada 2 macam, yaitu bidang player yang terdiri dari vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan yang kedua, bidang non-player, yaitu event organizer yang mengurus dan mengadakan event, sound engineering, mengatur sound agar bisa didengar di telinga, MC melakukan
pengkaderan pendidikan dan pelatihan event harus ada MC. Maka dari itu MC yang mengatur jalannya acara. Yang keempat ada multimedia. Semua serba digital, jadi peran sebagai konten kreator seperti editor atau lain-lain sangat membutuhkan multimedia. Yang terakhir adalah home recording. Untuk menyediakan tempat membuat lagu, jadi kalian bisa membuat lagu di UKM ini. Selanjutnya UKM Taekwondo, berdiri pada 21 September 1995. Programnya latihan, merupakan agenda yang dilakukan 5 hari sekali, yaitu malam Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Sabtu pagi. Ada juga Trilin, dan yang terakhir Gasuku, yaitu latihan bersama di alam seperti pantai atau gunung. Juga diklat. Sebelum penerimaan anggota baru akan diadakan diklat sebagai salah satu syarat penerimaan anggota baru. Selanjutnya, UKM Jepret Club Fotografi adalah organisasi intrakampus yang mempunyai visi dan misi dapat menjadikan alternatif pilihan bagi mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat dalam dunia fotografi. Motonya, aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu, dan kulihat dunia nyata. Kegiatan inti open recruitment, diklat, pameran, milad GC, hunting besar, dan Mustang. Selanjutnya ada UKM Simfoni FM, merupakan radio komunikasi yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah, namun juga ada organisasinya. Kegiatan yang terlaksana selama pandemi adalah Stadion Season 4, Anniversary dan virtual konser, dekade, ruat, itu semua. Selanjutnya ada UKM Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, unit yang fokus ke 3 hal, yaitu kajian, penelitian, dan pengembangan untuk menciptakan mahasiswa yang berkualitas. Di UKM ini mengacu tentang bagaimana kalian menjadi mahasiswa yang berkredibilitas. LKPM2M didirikan pada tanggal 1 Juli 1999. Latar belakang berdirinya LKP2M sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada dunia keilmuan dalam rangka peningkatan daya intelektualitas mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang guna mewujudkan visi dan misi organisasi. Selanjutnya atau yang terakhir, UKM Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi. Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi atau UAPM Inovasi merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. UAPM Inovasi didirikan pada 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visi dari UAPM Inovasi adalah memihak kesadaran nurani. Misinya adalah memaksimalisasi potensi sivitas akademika melalui kegiatan jurnalistik yang tentunya mendukung visi dari UAPM Inovasi itu sendiri. Produk jurnalistiknya sudah ada website, hipos atau tempel, majalah jurnalistik. Materi yang keempat, saya memilih moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Yang pertama, berbagai atribusi untuk Islam, yaitu A. 2 arus besar, ada Sunni Islam dan Syi'i Islam. Yang B. Label sosial, ada Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. Yang ketiga, label paling kontemporer, yaitu ada moderat Islam dan Islam Nusantara. Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, atau berkeadilan. Concept of moderation in Indonesia. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? 1. Karena karakter Islam sebagai agama rahmanil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni
dan antar pemeluk agama. 2. Historisitas Islam di Indonesia. Maksudnya Islam ke Indonesia via dakwah, not war, atau tidak perang. Keempat, yang C, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not Middle Eastern Arab. Yang terakhir, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada Middle Eastern Global Issues, yaitu isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika. Itu tadi semua resume saya, ada 2 materi dari hari pertama dan 4 materi dari hari kedua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.